Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini, siswa-siswi kelas 5? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama untuk membahas buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya. Khususnya di jilid 5C. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal Ayo Berlatih di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 ya, masih di subtema 1. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kita belajar dan juga mengerjakan soal-soal yang ada. Untuk itu mari bersama-sama kita simak pembahasan soal Ayo Berlatih di tema 6 ya. Di subtema 2, maaf, bukan subtema 1 ya. Ayo Berlatih subtema 2. Dan kali ini akan kita bahas untuk soal di halaman 34. Ini muatan pelajaran IPA tentang perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor. Tapi sebelum kita mulai pembahasan soal di Ayo Berlatih, sedikit akan kita bahas tentang cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi cara perpindahan kalor suatu benda itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara ya. Jadi kalornya berpindah tetapi zat perantaranya ikut berpindah, hanya partikel-partikelnya saja yang berpindah ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di sini ada mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Nah, lama-lama gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Kenapa? Karena kalor dari air panas itu berpindah ke gagang sendok ya. Jadi pada saat kita mengaduk teh hangat atau kopi panas ya, kalau kita menggunakan sendok, nah lama-lama sendok akan terasa hangat. Nah, itu contoh perpindahan konduksi ya. Kemudian contoh lagi misalnya ini, tangan memegang cangkir berisi teh hangat, tangan kita tentu akan merasakan panas ya, karena dari teh hangat tersebut ya akan merambat ke cangkirnya ya, dan kita juga akan merasakan hangatnya. Kemudian ada lagi nih, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama ya. Kemudian perpindahan panas atau perpindahan kalor yang kedua ada konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya ini, air yang dipanaskan di dalam panci ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti dengan perpindahan kalor ya. Kalau pengen lebih jelasnya, biasanya pada saat merebus kacang hijau lah itu akan bergerak berputar, lah itu lebih kelihatan ya. Atau air juga tidak apa-apa, itu akan terlihat ya pergerakannya. Kemudian contoh perpindahan panas secara konveksi yang kedua adalah peristiwa angin laut dan angin darat ya. Ini angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Ini juga karena terjadi perpindahan partikel ya, karena perbedaan tekanan udara ya di darat dan di laut, sehingga akan terjadi pergerakan ya. Angin laut sendiri itu terjadi pada siang hari, sedangkan angin darat terjadi pada malam hari, dan ini biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan ya. Biasanya pada malam hari akan berangkat karena didorong oleh angin darat ya. Jadi dari darat ke laut menggunakan kapal layar biasanya. Kemudian kalau pagi hari dia akan kembali karena dengan bantuan angin laut tadi. Pagi atau siang hari udah mulai terjadi angin laut. Nah, itu untuk perbedaan panas yang kedua. Kemudian perbedaan panas yang ketiga ada yang dinamakan radiasi ya. Perpindahan panas
secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau perpindahan panas secara langsung ya. Contohnya tubuh terasa hangat ketika di dekat api unggun. Kemudian panas matahari terasa sampai ke permukaan bumi. Itu adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Lah, itu adalah tiga contoh perpindahan panas ya, dan serta pengertiannya. Oke, langsung aja kita ke Ayo Berlatih ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Komang akan membuat teh manis hangat. Komang menggunakan sendok stainless steel untuk mengaduk gulanya. Saat mengaduk, jari Komang yang bersentuhan dengan gagang sendok terasa hangat. Lah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Yang A, mengapa jari tangan Komang terasa hangat? Nah, jari tangan Komang terasa hangat. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya untuk yang nomor 1. Jadi yang A, karena kalor atau panas dari teh hangat berpindah ke gagang sendok ya. Dan Komang memegang gagang sendok akan terasa hangat karena tadi panas atau kalornya dari teh hangat tadi berpindah ke gagang sendok. Kemudian untuk yang soal B, apa nama cara perpindahan kalor yang dialami Komang tadi? Jawabannya adalah perpindahan kalor secara konduksi ya. Sudah dijelaskan tadi jawabannya. Yang B adalah konduksi. Kemudian yang C, tuliskan dua benda lain yang memiliki sifat sama seperti sendok stainless steel ya. Benda lain yang memiliki sifat sama yaitu mengalami perpindahan panas secara konduksi ya. Benda lain bisa ya, besi ini juga bisa berpindah mengalami perpindahan panas secara konduksi. Kemudian ada juga tembaga. Nah, ini juga mengalami perpindahan panas secara konduksi ya. Kemudian aluminium juga ya, wajan yang digunakan untuk memasak itu juga perpindahan panas secara konduksi. Kemudian nomor 2A ya, deskripsikan dengan singkat tentang konveksi. Apa itu konveksi ya? Tadi belum saya jelaskan pengertiannya ya. Jadi konveksi itu adalah perpindahan panas ya melalui zat perantara yang mana zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya merebus air tadi ya. Itu adalah perpindahan panas secara konveksi. Di sini saya tuliskan juga ya. Jadi perpindahan kalor ya, perpindahan kalor atau panas melalui perantara di mana zat perantara ikut berpindah itu dinamakan perpindahan panas secara konveksi. Kemudian untuk yang B, buatlah skema perbedaan angin darat dan angin laut ya. Angin darat ya, angin darat itu adalah angin yang berhembus dari darat ke laut, itu disebut angin darat ya. Di sini skemanya seperti ini. Ini gambar angin laut terlebih dahulu ya. Jadi angin laut itu terjadi pada saat siang hari, di mana pada saat siang hari itu daratan akan lebih cepat panas, sehingga udara panas di daratan tersebut akan naik ya, akan naik dan bergerak ke atas, sehingga udara akan menjadi lebih dingin ya. Kemudian udara dingin tadi akan turun di laut di sini ya, dimana udara dingin dari laut sendiri ini akan menuju ke darat karena akan mengisi kekosongan dari darat tersebut ya. Udara di darat tersebut karena naik maka diisi udara dari laut ini, sehingga terjadilah sirkulasi udara di pantai pada siang hari ya, yang disebut dengan angin laut. Jadi berputar, intinya udara di darat naik kemudian diisi oleh udara dari laut, udara dingin, sehingga terjadilah angin laut, bergerak ya dari laut ke darat. Kemudian bagaimana untuk angin daratnya? Ini tadi angin laut terjadi pada siang hari. Kemudian angin darat ya, angin darat itu jadi pada saat malam hari justru di darat itu lebih cepat dingin dibandingkan angin laut. Nah, sehingga udara panas dari laut karena dia ini lebih panas dibandingkan di darat, maka udara panas dari laut akan naik ya. Kebalikannya tadi ya, udara panas dari laut akan naik kemudian diisi oleh udara dingin dari darat ya. Jadi yang panas akan naik diisi oleh yang dingin dari darat, sehingga dari darat akan bergerak menuju ke laut. Nah,
kemudian udara dingin menggantikan. Nah, ini terjadi proses perputarannya ya. Ini terjadi pada malam hari, angin darat ya. Jadi anginnya berembus dari darat ke laut karena dia mengisi kekosongan yang ada di laut karena udaranya panas dan naik. Inilah yang disebut angin laut. Angin darat ya. Jadi ini perbedaan angin darat dan angin laut ya. Kalau secara ringkasnya mungkin angin darat itu terjadi malam hari. Jadi angin yang berembus dari darat ke laut. Sedangkan angin laut itu adalah angin yang berembus dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari ya. Itu karena adanya perbedaan tekanan udara ya, atau pergerakan udara ya. Itu penjelasan untuk angin darat dan angin laut atau skema perbedaan angin darat dan angin laut. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 ya. Perhatikan peristiwa berikut ya. Ini ada es krim yang meleleh ya. Pertanyaan yang A, mengapa es krim meleleh? Kemudian yang B, apa nama perpindahan kalor pada peristiwa tersebut? Kemudian yang C, tuliskan 2 contoh lain peristiwa perpindahan kalor seperti pada gambar. Oke, untuk yang nomor 3, jadi mengapa es krim meleleh? Jawabannya adalah karena berada pada suhu di atas 0 derajat. Ya, jadi es krim tersebut terkena panas dari lingkungan sekitar dan berada di atas suhu 0 derajat ya. Sehingga es krim meleleh. Kemudian perpindahan panas yang terjadi atau cara perpindahan kalor pada peristiwa tersebut adalah secara radiasi ya. Kemudian yang C tadi, tuliskan 2 contoh lain peristiwa perpindahan kalor seperti pada gambar. 2 contoh lain itu perpindahan panas atau kalor secara radiasi itu pakaian yang kering saat dijemur ya. Itu juga terkena dari matahari ya, secara langsung. Kemudian yang kedua, tubuh terasa hangat saat di bawah sinar matahari ya. Sama-sama ya, ini adalah perpindahan panas secara radiasi ya. Kemudian kita ke nomor 4. Ini ada pengamatan ya. Dedi dan teman-teman mengamati kemampuan beberapa benda dalam menghantarkan panas. Mereka mencelupkan benda-benda tersebut ke dalam cangkir berisi air panas. Setelah itu menghitung waktu untuk melihat apakah benda akan terasa panas atau tidak selama 5 menit. Nah, berikut data hasil pengamatannya. Ternyata untuk sendok dari menit pertama sampai ke-5 itu terasa panas ya. Menit pertama sudah terasa panas, kedua, ketiga, keempat, kelima juga panas ya. Semakin panas tentunya ya. Kemudian kawat tembaga. Kawat tembaga ternyata di menit pertama dia belum panas, baru panas mulai menit kedua sampai dengan ke-5. Kemudian yang selanjutnya ada kawat besi. Kawat besi itu sudah mulai panas dari menit pertama ya sampai menit ke-5, tentunya akan semakin panas. Kemudian ada ranting pohon, ini ternyata dia tidak panas sama sekali dari menit pertama sampai terakhir. Dan yang terakhir, yang ke-5 ada sendok plastik, ini juga tidak panas dari awal sampai akhir. Maka berdasarkan tahapan tersebut, bantulah Dedi dan teman-temannya untuk menjawab pertanyaan berikut. Benda apakah yang paling cepat terasa panas? Yang cepat terasa panas karena di sini dari menit pertama itu yang terasa panas adalah sendok aluminium dan kawat besi. Maka jawabannya adalah sendok aluminium dan kawat besi. Jadi untuk yang A jawabannya adalah ini ya, sendok aluminium dan kawat besi. Kemudian untuk yang B, benda apa yang tidak terasa panas sampai akhir pengamatan? Nah, yang tidak terasa panas adalah ranting pohon dan sendok plastik karena dia tidak panas sama sekali dari awal sampai akhir. Kemudian yang C, apa nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan tersebut? Jelaskan. Nah, perpindahan panas yang terjadi karena dia melalui zat perantara dan zat perantaranya tidak berpindah, maka perpindahan panas yang terjadi adalah secara konduksi ya, karena perpindahan panas dengan menggunakan zat perantara tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah, itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Kemudian yang D, berdasarkan percobaan tersebut apa kesimpulanmu? Nah, ini kesimpulannya adalah tentang
benda yang dapat menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan panas ya, yaitu tentang konduktor dan isolator berarti ya. Kesimpulannya bahwa benda yang dapat menghantarkan panas itu disebut konduktor ya. Konduktornya tadi adalah sendok aluminium dan kawat besi. Kawat tembaga juga ya, tetapi yang lebih cepat itu adalah sendok aluminium dan kawat besi. Kawat tembaga juga termasuk konduktor. Kemudian yang tidak dapat menghantarkan panas itu ada ranting pohon dan sendok plastik, sehingga dia disebut isolator ya. Jadi ini sedang yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Jadi kesimpulannya kita pelajari tentang konduktor dan isolator ya, penghantar panas yang baik dan juga yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, itu untuk soal nomor 4. Oke, jadi untuk ayo berlatih halaman 34 sampai 35 sudah kita bahas ya. Sampai ketemu di pembahasan soal ayo berlatih berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya, membahas soal-soal ayo berlatih di tema 6 subtema 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Mohon koreksinya mungkin kalau ada kekurangan juga nanti tetap akan saya simak ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.